Begitu dia selesai berbicara, Si Yan segera bertindak. Dia menyilangkan tangannya di kehampaan, perlahan-lahan merobeknya. Dua celah ruang dengan cahaya gelap bergerak bersama lengannya, membentuk bentuk salib. Masing-masing dari dua celah ruang itu panjangnya 1000 meter. Mendesak kekuatan ruang Upanishad, altar jiwanya berputar cepat. Energi di tubuhnya melonjak seperti banjir yang dahsyat. Energi murni dari pohon kuno esensi Ki dikonsumsi dengan cepat. Kekuatan dewa adalah dasar dari semua jenis energi. Itu ajaib dan misterius karena dapat mengaktifkan semua jenis kekuatan Upanishad. Setelah dua celah ruang yang saling bersilangan muncul, Si Yan terus merobek lebih banyak celah ruang, menjalinnya satu sama lain. Banyak prajurit di dua kapal perang yang muncul dari kabut abu-abu tampak takut. Di area bintang tingkat tinggi manapun, kekuatan ruang adalah kekuatan surgawi yang sangat sulit untuk dirasakan. Namun, begitu mereka mendapatkannya dan mengolahnya, kekuatan ruang Upanishad selalu bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat. Saat lebih banyak celah ruang angkasa muncul, orang-orang yang berdiri di kapal perang meringis. Mereka mengerutkan kening karena mereka ragu-ragu apakah akan menyerangnya atau tidak. Pedang ruang angkasa adalah senjata kelas ruang angkasa yang dapat mengalahkan segalanya. Setiap celah ruang angkasa mengarah ke cekungan ruang angkasa yang kacau. Jika mereka masuk ke sana, mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Si Yan menggunakan tusukan ruang angkasa untuk membuat garis dan membangun jaring laba-laba di sekelilingnya yang membentang beberapa ratus mil. Jika ada prajurit yang menyerbu ke dalam jaring, mereka akan dipotong-potong. Bahkan jika para ahli alam dewa etiril tidak dapat bergoyang melalui jaring, itu masih dapat mencabik-cabik mereka. Wulan dan para ahli sisik hitam tersenyum melihatnya membangun jaring laba-laba. Orang-orang yang menggunakan kekuatan ruang Upanishad sangat mengintimidasi. Perangkap yang dibuat oleh celah ruang angkasa akan merepotkan bahkan para prajurit dengan alam yang mendalam. Kecuali mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Si Yan, jaring laba-laba ruang angkasa ini tidak dapat dibuat tidak berguna. Itu akan memengaruhi semua orang. Dia keponakan tuan kami. Jika kau berani bertindak gegabah, jangan salahkan tuanku karena memunggungimu. Wulan melangkah maju, berteriak dengan anggun dan arogan. Aku tidak peduli bencana macam apa yang terjadi di wilayah barat jauhmu. Si Yan dan tuan kami sudah dekat. Jika kau berani menyerangnya, kau akan menjadi musuh kami. Kedua ahli berotot bersisik hitam itu menyeringai jahat dan dingin ke arah Niger dan Dafeng. Pasukan Blood Devil. Niger mengerutkan kening, menatap dingin ke arah Si Yan dan berbicara dengan nada muram. Blood Devil tidak pernah datang ke wilayah barat jauh kita. Mengapa aku tidak tahu bahwa dia tertarik dengan daerah pedesaan ini? Sejauh yang aku ketahui, Blood Devil tidak punya keluarga. Apakah kau pikir alasan yang kau buat-buat itu bisa menutupi bocah itu? Kami menginginkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Blood Devil. Silakan minggir, teriak Dafeng dari Blood Halberd, matanya sedingin es. Bahkan Blood Devil sendiri jika dia menciptakan bencana seperti itu di wilayah Far West, tidak akan pernah bisa keluar dari sini dengan selamat. Kau punya banyak nyali ya, Wulan mencibir, mungkin kau memang ingin melawan klan iblis kami. Aku juga ingin melihat apakah kau punya kompetensi itu. Bunuh, bunuh. Niger dan Dafeng saling berpandangan. Mereka mengucapkan perintah mereka serempak. Siluet membumbung tinggi dari kedua kapal perang itu, bergerak seperti meteor. Momentum mereka cepat dengan energi yang melonjak seperti air pasang. Orang-orang itu tahu betapa berbahayanya celah ruang angkasa itu. Mereka tidak berani menggunakan kapal perang itu. Dalam operasi ini, mereka berpencar, bergoyang, dan berkelok-kelok seperti berkas cahaya. Mereka mencoba menghindari celah ruang angkasa yang tebal itu, bergerak di antara celah-celah sempit itu. Seketika, energi melesat keluar saat setiap prajurit mendesak kekuatan Upanishad mereka. Kehidupan, es, garis api, petir, bila angin, dan masih banyak lagi menyerbu dari tubuh dewa mereka. Mereka seperti cabang-cabang banjir yang berbeda, meluap ke arus utama. Niger dari klan Tanda Hantu dan Dafeng, Master Blood Halberd, memimpin. Wulan dan dua ahli sisik hitam memasang wajah dingin. Mereka tidak menyangka yang lain akan menyerang mereka. Oh, sepertinya daerah pedesaan ini masih memiliki beberapa orang yang bersemangat. Tangguh sekali. Salah satu pria kekar itu meraung pelan. Dia bergerak seperti cahaya,
menghadapi Niger hanya dalam sekejap. Dia menyeringai, memperlihatkan giginya. Sisik hitam di tubuhnya bergetar saat dia menyerbu ke arah Da Feng. Dua ahli sisik hitam itu berasal dari daerah terkenal di area bintang Agate. Mereka jauh lebih kuat daripada para prajurit di wilayah barat jauh. Kekuatan mereka menghasilkan luas ethereal, yang merupakan dunia es dan dunia bumi. Begitu luas ethereal mereka muncul, mereka tampaknya mengacaukan dunia nyata. Di dalam dunia es itu ada glade serta bertepi, yang tampak seperti pedang besar yang menusuk langit. Tingginya puluhan ribu meter dengan tubuh transparan dan ki es yang suram. Begitu luasnya etherealnya muncul, gletser itu memanjang menembus langit, menghantam ke depan. Saat bergerak, gletser itu melepaskan energi beku yang mengerikan, yang membekukan para prajurit alam rendah. Mereka berubah menjadi patung es, yang ditarik ke luasnya etherealnya dan kemudian hancur. Mengisi dunia bumi adalah kabut dan pasir. Binatang buas kuno berwarna kuning, berpasir, meraung dan bergerak dengan menakutkan. Mereka memamerkan taring mereka dan mengangkat cakar mereka untuk membantai para prajurit. Binatang buas kuno itu tampaknya dihidupkan kembali di dunia nyata. Mereka membantai, mencabik-cabik prajurit alam dewa asli dengan taring mereka. Kedua ahli bersisik hitam itu berada di puncak alam dewa ethereal. Mereka tampak tidak terlalu jauh dari alam dewa incipient. Luas ethereal mereka tampak hidup seolah-olah nyata dan akan segera terwujud. Dunia es dan dunia bumi memiliki kekuatan untuk berubah secara ajaib sesuai dengan perubahan pikiran mereka. Para prajurit alam rendah yang melakukan kontak dengan luas ethereal menjadi tak berdaya sepenuhnya. Alam mereka terganggu yang memengaruhi sirkulasi energi mereka. Niger dan Da Feng berubah warna, melepaskan luas ethereal mereka. Niger memiliki dunia petir dengan naga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum. Gunturnya mengguncang langit. Sekelompok sambaran petir turun seolah-olah ingin merobek dunia nyata. Luas ethereal Da Feng adalah dunia logam. Dengan cepat, ia mendapatkan puluhan ribu logam dingin, termasuk pedang, tombak, halberd, trisula, dan bahkan palu perak. Masing-masing dari mereka sangat tajam seolah-olah mereka adalah mahakarya pandai besi yang terampil. Senjata yang tak terhitung jumlahnya bergerak, berkembang biak di setiap luasan ethereal, menciptakan semacam formasi logam yang tidak biasa yang dapat membunuh semua makhluk seperti percikan. 4 luasan ethereal yang besar muncul mengacaukan dunia nyata di depan mereka. Petir menghantam gletser, saling menghancurkan. Banyak senjata logam tajam menyerang binatang purba. Arena mereka membentang ribuan mil, yang membuat dunia nyata berguncang. Awalnya, celah ruang angkasa itu panjangnya sekitar 1000 meter. Di bawah tekanan dan tabrakan dari 4 luasan ethereal yang besar, mereka retak, menghasilkan lebih banyak celah ruang angkasa. Xian memiliki api dan es di matanya pada saat yang sama. Retakan ruang angkasanya mulai bergerak seperti ular sungguhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Prajurit yang belum mencapai alam dewa ethereal akan membuat tubuh dewa mereka meledak dari satu sentuhan oleh celah ruang angkasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 10 altar jiwa muncul di depan Xian, yang merupakan milik prajurit yang tubuhnya meledak. Mereka harus menggunakan altar jiwa mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak memperkirakan bahwa perpecahan ruang yang diam bisa tiba-tiba hidup kembali seperti itu. Mereka disergap. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh celah ruang. Tubuh dewa di alam dewa ethereal tidak dapat menahan kekuatan sobek dan mereka akan retak dan meledak dengan parah. Jika kau ingin membunuhku, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau bayar. Xian melayang di lautan berbintang, tersenyum dingin. Pada saat ini, matanya menjadi merah tua saat aura haus darah perlahan memenuhi area tersebut. Matanya berangsur-angsur menjadi kusam dan sedingin es. Dia tidak memiliki secerca emosi. Pada saat ini, dia tampak seperti kematian yang sedang mengamati makhluk yang tidak memiliki perasaan yang seharusnya dimiliki manusia. Langit ketiga amukan. Kekuatannya berubah menjadi Upanishad. Sekarang, dia memiliki aura sunyi yang benar-benar mematikan. Dia seperti mumi kuno yang telah bertahan hidup ribuan tahun tanpa seberkas energi kehidupan. Sebuah telapak tangan besar menjulang tinggi di langit, melepaskan domain niat kematian, mengisi aura sunyi yang mematikan dan memutus vitalitas segalanya. Segel kematian itu sebesar gunung, tetapi ia dapat dengan mudah menghindari perpecahan ruang.
Menyambar lebih dari 10 prajurit di alam Dewa Raja dan langit pertama atau langit kedua alam Dewa asli. Di bawah segel kematian, para prajurit itu memucat saat energi kehidupan di tubuh mereka melayang pergi. Lingkaran cahaya di tubuh dewa mereka menjadi abu-abu. Retak, 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 segel kematian itu menggerutu. Tubuh dewa lebih dari 10 prajurit hancur. Potongan daging dan tulang berhamburan kemana-mana. Gumpalan darah melayang, menciptakan tirai darah. Saat yang lain ingin membunuhnya, Xian di langit kedua alam dewa asli memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan kematian dan kehidupan. Tentu saja, dia tidak akan tinggal diam. Dalam kondisi puncaknya, serangannya dengan menggunakan kemampuan terbaiknya sangat kuat. Dia tidak mendesak darah iblis abadi, yang akan mengubah tubuhnya. Xian hanya menggunakan langit ketiga amukan untuk mendesak energi negatif di titik akupunturnya, memberikan kekuatan pada segel kematian yang besar ini. Xian terguncang dalam hati. Kepercayaan dirinya meningkat ke tingkat yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kecuali dia menghadapi ahli alam dewa ethereal, tidak ada kemungkinan dia akan kalah. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kompetensi dan kekuatannya Upanishad. Mata darahnya berbinar aneh. Xian memiliki urat merah yang terlihat di wajahnya. Dia tampak seperti iblis dari neraka yang turun ke dunia ini karena dia tidak memiliki sedikit pun emosi makhluk. Dia hanya memiliki rasa haus murni akan darah dan pembunuhan. Kehendak yang mematikan meluas dari domain dewanya. Aura kematian yang berat membanjiri, meluas ke setiap prajurit yang mendekatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah para prajurit malang itu meledak, darah mereka diarahkan, menciptakan lautan darah dengan bau seperti besi yang menyengat. Lautan darah ini mendidih, menghasilkan fluktuasi energi jahat yang memengaruhi jiwa. Kemampuan supernatural dari kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad, lautan jiwa darah. Lautan darah melonjak, beresonansi dengan domain dewa miliknya. Di bawah arahan domain dewa, lautan darah itu menutupi area seluas 10 mil di sekitar Xian. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, para prajurit yang jatuh ke lautan jiwa darah langsung kehilangan akal sehat mereka. Semua menjadi gila. Mereka mulai menyerang semua orang yang mereka lihat, baik teman maupun musuh. Mereka tidak peduli bahkan lawan yang merupakan saudara mereka yang telah berjuang bahu-membahu dengan mereka selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mereka saling menyerang dengan gila-gilaan, tidak menyadari bahwa kesadaran mereka telah runtuh. Energi negatif setebal tinta hitam menyembur keluar dari titik-titik akupuntur Xian, mengalir ke laut jiwa darah, yang kemudian memperkuat kekuatan penghancur laut tersebut. Energi semacam ini dapat mendistorsi jiwa, mengalir langsung ke jiwa para pejuang dan melintasi laut kesadaran dan tingkatan kekuatan Upanishad mereka di altar jiwa mereka untuk mencapai jiwa dewa mereka. Swoosh! Xian berubah menjadi cahaya darah yang terbang cepat di atas lautan darah. Puluhan ribu titik cahaya, yang membawa energi kehidupan, menghilang ke dalam tubuh dewanya seperti hujan yang terkumpul dari lautan luas. Kemampuan tanah pemakaman jiwa dari kematian dan kehidupan Upanishad telah memotong semua vitalitas, mengambilnya pergi. Itu berkontribusi terhadap energi yang diambil ke dalam tubuh Xian, memberinya lebih banyak energi untuk mengendalikan segalanya. Pada saat ini, Xian di langit kedua alam dewa asli tampak seperti satu-satunya dewa di dunia ini. Dia telah menggunakan kemauan dan kemampuan supranaturalnya untuk mengubah ruang, mendatangkan kematian, dan mencabut kehidupan. Dia memanen energi murni untuk dirinya sendiri. Dia membantai, menikmati dirinya sendiri semaksimal mungkin. Para prajurit dari berbagai daerah di Broken Star Field perlahan bermunculan, mengepung Xian. Ribuan dari mereka datang berbondong-bondong. Orang-orang itu berasal dari berbagai kekuatan dan ras, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, mereka ingin menangkap atau membunuh Xian. Keanehan Broken Star Field akan membawa malapetaka yang tak terduga ke wilayah Far West. Potongan-potongan bintang yang pecah akan membombardir banyak bintang kehidupan, menimbulkan malapetaka. Para prajurit itu akan kehilangan tempat berlindung mereka jika tanah air mereka hancur. Xian adalah pencetusnya. Melalui berbagai saluran, mereka telah mengonfirmasi informasi ini dari Aifu. Aifu adalah mata surgawi di Broken Star Field. Dia memiliki telinga dan mata di mana-mana.
Tidak ada yang meragukan kecerdasan Aifu. Aifu membuat orang percaya padanya dengan pujian yang telah dibangunnya selama ratusan tahun. Kapal perang muncul satu demi satu. Mereka muncul seperti binatang buas dari zaman kuno yang menunjukkan taring mereka. Mereka perlahan mendekati lokasi pertempuran. Setiap kapal perang membawa para ahli dari berbagai klan. Semuanya tampak galak. Sementara kapal perang itu bergerak menuju daerah ini, mereka melambat, tidak berani bergabung langsung ke lokasi pertempuran. Jaring laba-laba angkasa telah membentang ribuan mil, menciptakan perangkap maut yang mengerikan. Perpecahan angkasa itu adalah hal paling berbahaya yang dapat memutus materi apapun. Kapal perang tidak dirancang untuk menahan sesuatu seperti itu. Apakah anak itu benar-benar berada di langit kedua alam dewa asli? Bagaimana dia bisa menyapu bersih kemana-mana? Bagaimana dia bisa membunuh para prajurit yang alamnya lebih tinggi darinya? Petik 2. Orang ini menakutkan. Di alam ini, dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ketika dia menerobos alam dewa asli, apakah kita bisa menghadapinya? Hati-hati, jangan biarkan amarahmu membuatmu mengorbankan yang lain. Jangan bertindak gegabah dan keluarlah. Waspada. Petik 2. Petik 2. Setiap kapal perang memiliki seorang komandan, dan kebanyakan dari mereka berada di alam dewa ethereal. Mereka berasal dari klan kuat dari kekuatan yang berbeda. Namun, setelah mengamati sebentar, mereka semua menjadi galak. Kompetensi Xian menunjukkan betapa jauh di luar perkiraan mereka. Pedang angkasa saling melilit, menciptakan jaring laba-laba yang luas. Lautan darah merah di tengah jaring laba-laba memancarkan kabut merah jahat di mana aura pembunuh yang menakutkan orang-orang bergulung. Energi kematian berfluktuasi, menutupi seluruh langit. Xian dan lautan darah bergabung menjadi satu. Lautan jiwa darah terbentuk dari darah prajurit yang mati. Itu telah menjadi bagian dari tubuh dewanya, dunianya sendiri. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya dewa. Di lautan darah, prajurit di bawah Niger dan Dafeng tampak seperti mereka gila. Kesadaran mereka runtuh, mata mereka dipenuhi dengan naluri dasar mereka untuk membunuh, mereka membantai secara membabi buta semua prajurit di sekitar mereka. Mereka tampaknya telah lupa siapa mereka. Puluhan prajurit yang merupakan kawan sedarah mereka saling membunuh di laut jiwa darah itu. Mereka menggunakan kekuatan terbaik mereka Upanishad untuk membuat seluruh dunia berubah warna. Kekuatan mereka seperti badai petir yang membersihkan seluruh tempat. Xian sekarang seperti setetes darah, menyatu dan menghilang ke laut jiwa darah. Namun, pedang ruang angkasa itu mengelilingi laut jiwa darah. Mereka seperti naga atau ular yang melata, tetapi kekuatan mereka cukup untuk merobek seluruh langit. Cahaya luar angkasa melesat keluar dengan menyilaukan dari pedang-pedang itu. Cahaya-cahaya cemerlang itu bergerak langsung ke cekungan ruang angkasa yang paling misterius, celah ruang waktu. Dua prajurit puncak alam dewa ethereal dari suku sisik hitam, Niger, dan Dafeng terkadang melintas ke dunia nyata. Luas ethereal mereka menekan dunia nyata, mencoba menghancurkannya. Meskipun luasan ethereal bukanlah luasan awal, begitu seorang ahli alam dewa ethereal memiliki cukup energi, dunia yang ia ciptakan menggunakan kekuatannya Upanishad bisa menjadi cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Itu akan membuat semua makhluk kembali ke asal mereka, menghancurkan setiap materi. Empat eksistensi agung di puncak alam dewa ethereal sedang melakukan luasan ethereal mereka di langit, saling menyerang dan membela menggunakan kekuatan luasan ethereal. Mereka membuat seluruh tempat menjadi dunia eterik di mana luasan ethereal yang mereka ciptakan menjadi nyata. Tidak ada yang berani menyusup ke area itu. Bawahan Niger dan Dafeng serta jagoan lain dari kekuatan lain secara naluriah menghindari area itu. Mereka lebih suka melewati jaring laba-laba daripada langsung melewati luasan ethereal mereka. Jaring laba-laba angkasa itu tidak diam. Itu bergerak lembut karena Xian telah mengubah pikirannya. Mereka tampak seperti tempat yang indah dengan cahaya yang berkelok-kelok. Itu bergoyang dan bergerak dari waktu ke waktu. Setiap kali bergerak, pedang ruang angkasa akan memanjang, menghancurkan beberapa prajurit dan hanya menyisakan altar jiwa. Di sekitar laut jiwa darah di dalam jaring laba-laba ruang angkasa, hampir 100 altar jiwa mengambang, yang tampak seperti teratai yang megah. Mereka berkilau dalam 5 warna dengan kekuatan Upanishad yang berbeda melonjak. Jiwa-jiwa yang mengapung di atas altar jiwa sangat indah seperti nyala api kehidupan.
Tubuh Dewa Xian berwarna merah tua. Dia muncul untuk waktu yang singkat di Laut Jiwa Darah, melihat altar jiwa yang mengambang di sekitar dengan keserakahan yang besar. Dia berjuang keras dalam pikirannya. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani mengambil tindakan. Dia menghilang ke Laut Jiwa Darah sekali lagi. Dia masih ingat apa yang diminta cincin pembuluh darah untuk dilakukannya. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menelan lebih banyak altar jiwa menggunakan lubang hitamnya. Itu adalah dukungan terbaik bagi roh cincin untuk menyelesaikan fusi jiwanya. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Di depan banyak prajurit, jika dia membiarkan lubang hitam di altar jiwanya muncul dan menelan altar jiwa, rahasia terbesarnya akan terungkap. Master of Bloodthirsty Scourge of Eight adalah iblis jahat yang tidak diinginkan orang untuk tetap hidup. Kekuatan melahap altar jiwanya Upanishad adalah kekuatan yang paling tabu. Jika dia mengungkapkannya, dia tidak akan pernah memiliki tempat berlindung di Agate Star Area. Semua ras akan memburunya. Dia tahu ini dengan jelas. Jadi, dia hanya bisa menatap dengan rakus ke altar jiwa itu sambil mencoba menahan keserakahan di hatinya. Esens ki dari orang mati bergulir secara besar-besaran ke Laut Jiwa Darah, menghilang ke titik akupunkturnya. Esens ki dari mereka yang hanya memiliki altar jiwa yang melayang belum menyebar ke bumi dan surga. Tubuh Dewa Xian menariknya, membuatnya menyatu dengan Laut Jiwa Darah. Dia menggunakan titik akupunkturnya untuk menyerapnya. Ini juga fungsi dari Devouring Power Upanishad. Kekuatan melahap Upanishad sangatlah luar biasa. Ia dapat menelan ki esensi dan altar jiwa para prajurit. Ini adalah kekuatan tabu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Itu adalah area terlarang yang bahkan para dewa tidak berani menyentuhnya. Namun, pada hari ia turun ke Grace Mainland, pada saat ia melompat ke kolam darah, ia telah menyentuh area terlarang milik dewa. Sejak hari itu dan seterusnya, ia ditakdirkan menjadi orang asing, berjalan di jalan berduri. Ia tidak pernah menyesal, tidak pernah ragu atau menganggapnya sebagai beban dalam benaknya. Hanya orang dengan keserakahan ekstrim yang akan mengambil energi yang terkumpul selama ratusan atau ribuan tahun dari orang lain. Ia akan menyakiti orang lain untuk membuat dirinya lebih kuat. Tahun itu, hari itu, ketika ki esensi pertama dari orang mati memasuki tubuhnya, ia tidak merasa cemas atau khawatir. Ia hanya memiliki kegembiraan dan keheranan. Ia telah menganggapnya sebagai rahasia utama yang tidak akan pernah ia bagikan kepada siapapun. Sejak hari itu dan seterusnya, ia tahu bahwa ia tidak memiliki jalan kembali. Jika dia orang yang naif dan baik hati, dia akan memiliki penghalang iblis di dalam hatinya. Dia akan merasa takut dan mengalami mimpi buruk setiap malam. Setelah itu, dia akan mempertimbangkan Devouring Upanishad, mimpi terburuk yang ingin dia singkirkan. Dia akan secara proaktif melawannya. Xian bukanlah tipe pria seperti itu. Sama sekali tidak. Seseorang yang dapat menghancurkan dunia untuk keuntungannya sendiri tidak akan memiliki beban ketika dia menghancurkan seluruh dunia dan mengembalikannya ke masa kekacauan hanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah mundur. Hanya orang dengan naluri alami yang ganas itu yang memenuhi syarat untuk menerima warisan, berjalan di jalan menuju puncak. Pria seperti ini tidak akan pernah diterima atau ditoleransi. Dia ditakdirkan untuk menanggung aib abadi. Dia tidak peduli. Lautan jiwa darah dipenuhi gelembung darah, yang mengalir deras. Aura yang dapat memutarbalikkan jiwa menyapu area tersebut, menyeret semuanya ke jurang kematian dan pembantaian yang tak terkendali. Xian bersembunyi jauh di dalam lautan jiwa darah untuk mengumpulkan ki mati dengan titik-titik akupunturnya. Kekuatan melahap Upanishad akan memurnikannya dan membuat energi yang dikonsumsi untuk membangun jaring laba-laba angkasa, yang akan memperkuat dirinya sendiri. Puluhan jagoan Blood Halberd di bawah komando Da Feng telah melintasi jaring laba-laba angkasa. Mereka menyerbu dengan mata yang ganas. Mereka cukup berhati-hati untuk tetap berada di dekat lautan jiwa darah saat melepaskan kesadaran jiwa untuk menemukan Xian di laut. Mereka tidak langsung melompat masuk. Sebuah bintang terang perlahan muncul dari lautan darah dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah bintang sungguhan yang tampak seperti berlian besar dan cemerlang. Cahaya bintang terpancar kemana-mana, membawa keinginan abadi dari kekuatan bintang. Inti bintang, itu adalah bintang yang melayang di nebula Xian. Bintang itu kemudian menutupi lautan jiwa darah.
Miliaran sinar bintang memanjang seperti sungai yang mengalir dari langit 9 tingkat, berkumpul di inti bintang. Inti bintang membesar dengan cepat, memancarkan sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melintas di mana-mana. Mendesis, mendesis, mendesis. Puluhan jagoan Blood Halberd terkena langsung. Mereka tampak seperti mengkristal dengan cahaya bintang di tubuh mereka. Mereka tampaknya menjadi bintang-bintang. Prajurit Blood Halberd menjadi diam. Wajah mereka perlahan berubah menjadi abu-abu. Cahaya bintang mulai terpancar dari mereka saat altar jiwa mereka juga dipenuhi dengan cahaya bintang. Swoosh! Api oranye merah membumbung tinggi, menggambar lengkungan yang luar biasa namun jahat di langit seperti meteor. Api itu ditujukan tepat pada prajurit Blood Halberd yang mengkristal. Aliran api seperti darah keluar dari tubuh mereka sementara tubuh mereka meleleh seperti lava. Mereka mati tanpa sempat menggeliat. Wulan tinggal di sudut laut jiwa darah. Dia tidak mengambil tindakan dari awal, hanya mengamati. Dia memiliki secercah ketakutan yang dalam di matanya yang indah. Pikirannya berkedip-kedip tak menentu seolah-olah seseorang telah melemparkan batu ke dalam danau hatinya, sebuah batu kecil yang menimbulkan tsunami. Dia takut dengan serangkaian tindakan Xian. Pemuda dari suku yang sama dengan guru mereka ini hanya memiliki langit kedua dari alam dewa asli, tetapi momentum yang telah ia ciptakan dari usahanya dapat dibandingkan dengan seorang ahli langit pertama dari alam dewa ethereal. Dan jangkauannya bahkan lebih luas. Wulan ketakutan, tetapi matanya berbinar-binar dengan cahaya gelap. Dadanya yang besar bergoyang sedikit saat dia bernapas. Dia menyadari bahwa pemuda ini bisa lebih ganas daripada tuan mereka di usia seperti itu. Tuan mereka memang memiliki kompetensi untuk melewati satu level dan melawan yang lain, tetapi pria ini, dia tidak bisa tidak melewati dua level. Dia harus membawanya keluar dari sini hidup-hidup. Wulan mengambil keputusan, matanya tegas. Dia telah bersiap untuk melakukan yang terbaik pada saat kritis. Bahkan jika dia terluka, dia harus mengeluarkan Xian dari pengepungan ini. Dia telah mengenali potensi besar Xian. Dia tahu bahwa dia akan menjadi prajurit baru yang paling memukau dari klan iblis di masa depan. Dia akan menjadi karakter yang lebih menonjol daripada tuannya. Akhirnya, dia bisa memegang seluruh area bintang Agate di tangannya. Puluhan kapal perang melayang di sekitar jaring laba-laba angkasa. Ribuan prajurit menunggu dalam diam, mengamati pertempuran sengit. Sampai saat ini, hanya pasukan Niger dan Da Feng yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Banyak pasukan lain dari klan yang berbeda masih menonton dengan acuh tak acuh. Di satu sisi, mereka tampaknya takut pada Blood Devil. Di sisi lain, mereka juga tidak ingin kehilangan pasukan mereka. Setidaknya sebelum situasinya jelas, mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan. Jaring laba-laba angkasa masih bergerak. Prajurit terus masuk ke lautan darah. 4 prajurit langit ketiga alam dewa ethereal masih saling menyerang. Luas ethereal mereka masih bertabrakan dan saling membombardir. Mereka mendorong dunia nyata ke tepi kehancuran. Xian bersembunyi di lautan darah. Dia belum menunjukkan dirinya sampai sekarang. Namun, mereka yang berani memasuki lautan darah mengalami kehancuran jiwa. Mereka kehilangan akal dan mulai menyerang semua orang. Sebuah bintang cemerlang telah terbang, memancarkan puluhan sinar bintang di atas laut jiwa darah. Cahayanya telah membuat para prajurit pemberani yang berani masuk ke laut darah menoleh untuk melihat asteroid, yang meleleh karena api yang membakar di saat berikutnya. Wajah Wulan berubah. Matanya yang indah menjadi serius untuk pertama kalinya. Tu Fei telah menyerbu dan melepaskan tornadonya, melayang di depan laut jiwa darah. Yang menemaninya adalah 3 prajurit alam dewa ethereal lainnya, 1 di langit kedua dan 2 di langit pertama. Mereka adalah para jagoan di bawah komando Niger dan Da Feng. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Pada saat ini, Tu Fei cukup sadar. Dia tidak seperti dirinya yang biasanya. Tidak peduli seberapa kuat iblis darah, tempat ini adalah wilayah barat jauh. Kau tidak dapat memutuskan urusan kami. Wulan mengerutkan kening. Jika kau berhenti sekarang, kami tidak akan menyimpan dendam meskipun kau membunuh prajurit Blood Halberd kami. Tu Fei tampaknya telah mengonfirmasi sesuatu dengan Da Feng, berbicara dengan dingin, jika kau mencampuri urusan wilayah Far West kami, maka, jangan salahkan kami karena tidak memberikan muka pada Blood Devil.
Ketiga ahli alam Dewa Ethereal berpencar, diam-diam mengelilingi Wulan. Wulan hanya memiliki basis kultivasi alam Dewa Ethereal langit pertama. Karena ketiga ahli alam Dewa Ethereal telah mengepungnya, jika mereka ingin membunuhnya, sangat tidak mungkin dia akan melarikan diri. Dia bisa saja memilih untuk mengabaikan Xian dan mundur. Dengan reputasi Blood Devil, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Namun jika Wulan ingin terlibat, akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Tu Fei tetap diam, menatap Wulan dengan dingin dan menunggu keputusan terakhirnya. Cahaya darah muncul di laut jiwa darah. Wajah Xian yang dingin dan kasar muncul dalam cahaya itu saat dia melihat Wulan di kejauhan. Dia berbicara dengan tenang, masalahku tidak ada hubungannya dengan kalian pada awalnya. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun jika kalian pergi. Kalian seharusnya tidak memikulnya untukku. Wulan tiba-tiba tersenyum karena dia senang. Dengan sengaja, dia menipiskan bibirnya, berbisik. Sepertinya semua orang berpikir bahwa aku tidak mampu untuk bergabung dalam pertempuran ini. Kemudian, sayap hitam Wulan terbuka, mengepak dengan lembut. Dunia aneh tumbuh dari atas kepalanya. Itu adalah area abu-abu dan suram, seperti bayangan dunia nyata. Mereka bisa melihat segalanya dari dunia nyata di sana. Mereka melihat Xian, Tu Fei, dan tiga ahli alam Dewa Ethereal mengelilingi Wulan. Sama seperti gambar di air, itu mencerminkan dunia nyata. Ini adalah kekuatan Wulan Upanishad bayangan. Wulan mengangkat jari-jarinya yang ramping. Tu Fei di dunianya terikat oleh cahaya gelap. Sama seperti bayangannya, Tu Fei di dunia nyata juga tampak terkekang. Di dunia nyata, Tu Fei berubah warna. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan tak dikenal mengikatnya sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Tornado yang bergoyang-goyang berhenti dan kemudian menghilang. Wulan tersenyum lemah di wajahnya. Alisnya seperti gambar. Jari-jarinya memancarkan sinar cahaya, melesat ke arah Shadow Ethereal Extend di atas kepalanya, membidik tiga ahli Ethereal God Realm di sana. Tiga prajurit di dunia bayangan diikat oleh cahaya seolah-olah mereka terikat oleh bayangan mereka sendiri. Para prajurit di dunia nyata juga terikat. Kekuatan bayangan Upanishad menahan mereka, mencegah mereka mendesak energi mereka. Wulan masih tersenyum lembut. Pinggangnya yang berdedikasi bergoyang lembut dan dia meluncur melalui dunianya yang penuh bayangan seperti bayangan lainnya. Jari-jarinya yang cantik dan indah terus-menerus menusuk bayangan tim Tu Fei. Tu Fei dan tiga prajurit lainnya di dunia nyata menjerit. Mereka semua memiliki lubang berdarah di tubuh dewa mereka, yang berdarah parah. Kekuatan Upanishad milik Wulan bersifat magis namun aneh. Kekuatan itu dapat memproyeksikan bayangan kecil benda-benda di dunia nyata ke tingkat ethereal miliknya. Dia tidak perlu menyerang para prajurit di dunia nyata tetapi tetap saja memberikan kerusakan yang signifikan kepada mereka. Kekuatan Upanishad semacam ini eksentrik. Mereka tidak tahu bagaimana dia telah mengolahnya ke tingkat yang begitu mendalam. Dia bahkan dapat menciptakan dunia bayangan, yang benar-benar kuat dan menakutkan. Sungguh wanita yang ganas. Xian tercengang. Pada saat ini, dia menatapnya dengan serius untuk pertama kalinya. Dia sekarang menyadari bahwa Wulan takut padanya dan Fei Lan sehingga dia harus pindah ke Broken Starfield. Dia hanya ingin melihat apakah dia tahu cara menggunakan Immortal Grace atau tidak. Jika dia menyerang mereka dengan kemampuan terbaiknya, Fei Lan tidak akan mampu membela diri. Wulan juga memiliki kompetensi untuk melawan para pejuang di alam yang lebih tinggi darinya. Di antara empat ahli alam Dewa Ethereal, dua berada di alam yang sama dengan Wulan dan dua lainnya satu tingkat lebih tinggi darinya di langit kedua alam Dewa Ethereal. Namun, ketika Wulan melepaskan kekuatannya Upanishad, dunia bayangannya muncul. Dia menang hanya dalam sekejap. Tu Fei dan yang lainnya ditundukkan sebelum mereka dapat memanfaatkan waktu untuk menghasilkan Ethereal Extend mereka. Lebih baik kalian memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Aku hanya memiliki energi untuk mengikat mereka selama 1 jam. Wulan berkata lembut dalam Ethereal Extend-nya, matanya serius. Mereka berempat berada di alam Dewa Ethereal. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga, aku tidak bisa membunuh mereka semua. Lagi pula, semakin banyak ahli yang akan datang. Aku hanya bisa memberimu waktu 1 jam. Xian menggelapkan wajahnya. Dia berkata, terima kasih. Dia tahu betapa berbahayanya situasi ini.
Saat ini, hanya pasukan Niger dan Da Feng yang ikut bertempur. Pasukan lain dari medan bintang rusak masih acuh tak acuh. Dia tahu dia bertahan sampai saat ini berkat jaring laba-laba angkasa. Jika dia membiarkan lebih banyak prajurit alam Dewa Ethereal mendekat, dia tidak akan mampu melawan pasukan seperti itu. Mereka akan menghancurkan jiwanya dengan cepat. Alasan mengapa dia gigih dan tidak melarikan diri adalah untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kematian orang lain untuk mengisi energinya. Karena kamu telah mengembangkan kekuatan angkasa Upanishad, kamu seharusnya punya cara untuk keluar dari sini. Wulan merenungkan situasi itu sejenak dan kemudian berkata dengan tulus, jika kamu pergi, ingatlah untuk mengunjungi wilayah kami. Kami telah melakukan banyak hal hanya agar kamu dapat bertemu dengan guru kami. Bagaimana aku bisa menemukan mastermu? Si Yan terkejut. Datanglah ke Devil Blood Star. Selama kau bisa sampai ke Devil Blood Star, masterku akan ada di sana. Aku yakin tidak ada seorang pun dari wilayah Far West yang berani mengejarmu. Aku akan mengingatnya. Mengangguk, pikiran si Yan berubah. Aliran energi ruang terpancar dari tubuhnya. Celah-celah ruang muncul dengan tebal di depannya. Bunuh. Tiba-tiba, para jagoan yang berdiri di kapal perang di luar lokasi pertempuran tiba-tiba bergemuruh. Mereka dapat melihat bahwa si Yan berencana untuk melarikan diri. Prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad adalah prajurit paling licin di dunia seni bela diri. Ketika mereka mengaktifkan celah-celah ruang dan melewatinya, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Seketika, beberapa ribu es, petir, pilar api, dan naga listrik yang diciptakan dari kekuatan yang berbeda bergerak lincah melalui celah ruang, menyerang si Yan seperti tombak yang menusuk tulang. Ledakan, 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 ruangnya meledak. Energi ruang yang didesak si Yan menjadi tidak teratur. Dia tidak dapat membangun jembatan ruang. Laut jiwa darah dihancurkan oleh beberapa ribu kekuatan Upanishad. Itu terkoyak, menciptakan gugusan awan darah. Domain niat jahat hancur. Petui. Si Yan memuntahkan darah. Kekuatan-kekuatan Upanishad itu telah memengaruhi pikirannya, mendistorsi keinginannya. Meskipun dia cukup cepat untuk menggoyangkan tubuhnya dan menghindari es, naga listrik, dan ular petir, dia tidak dapat melindungi tubuhnya sepenuhnya. Meskipun tubuh dewanya sekeras batu surgawi, itu tidak dapat menahan pemboman energi yang berbeda dari para jagoan. Energi yang ganas meresap ke dalam darah dan dagingnya, merusak tulang dan ototnya. Tubuh dewanya sekarang terluka parah. Dia belum mati. Wow, dia belum mati. Bagaimana dia bisa tidak mati? Banyak prajurit di kapal perang ketakutan, wajah mereka meringis. Pemuda itu hanya memiliki langit kedua alam dewa asli, tetapi tubuh dewanya tidak hancur oleh pemboman berbagai kekuatan Upanishad. Altar jiwanya tidak terbang keluar. Itu di luar imajinasi mereka. Pria ini menakutkan. Intensitas tubuh dewanya mungkin bisa dibandingkan dengan para ahli klan monster. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menahan serangan sekuat itu. Tubuh dewanya luar biasa. Berapa kali dia memadamkan tubuhnya untuk mencapai level seperti itu? Sepertinya dia memiliki panen besar di dalam Broken Starfield. Kita harus menangkap altar jiwanya untuk mengekstrak ingatannya untuk mendapatkan kebenaran tentang apa yang telah terjadi di sana. Benar, alasan mereka datang ke sini untuk si Yan bukan hanya untuk meminta dia membayar atas apa yang telah dia lakukan, tetapi juga untuk mengetahui apa yang telah dia dapatkan di Broken Starfield. Broken Starfield telah ada selama puluhan ribu tahun di wilayah Far West. Kemampuan yang sangat luar biasa yang dimilikinya adalah menarik potongan-potongan bintang yang pecah. Orang-orang mengira bahwa itu memiliki rahasia dan bahwa itu adalah dunia yang sama sekali baru. Karena si Yan telah menghancurkan keajaiban Broken Starfield, yang menyebabkan disintegrasi Broken Starfield, mereka mengira bahwa dia telah memanen rahasia ini. Terlepas dari apa sebenarnya itu, mereka semua mengira bahwa rahasia ini adalah masalah yang kritis. Mereka ingin berbagi manfaat dari rahasia ini. Inilah tujuan sebenarnya mereka untuk membiarkan si Yan tetap hidup. Retak, retak, retak. Tulang-tulang si Yan bergema berisik dan aneh, tubuh dewanya berubah menjadi merah karena darah iblis abadi yang mengalir deras di dalamnya, menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Setelah beberapa saat tercengang, para penonton mengerutkan kening, terbang ke arah si Yan untuk menangkapnya atau menahan altar jiwanya. Di mata mereka,
Xian adalah kunci untuk membuka anomali Broken Starfield. Mereka takut mereka akan lebih lambat dari yang lain. Semua bergerak secepat kilat seolah-olah mereka sedang melintasi jarak yang jauh dan muncul di depan Xian hanya dalam sekejap mata. Karena mereka telah menunggu lama, melihat kesempatan ini, mereka tidak ragu lagi. Semakin banyak es, pedang petir, api, dan batu lava dengan kekuatan luar biasa bergemuruh ke arah Xian. Xian mencoba membangun pintu ruang untuk melarikan diri dari Broken Starfield. Namun, setelah ia terkena serangan pertama, gelombang kedua datang sebelum ia sempat menenangkan tubuhnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Xian merasa seperti ratusan palu raksasa menghantamnya. Tubuhnya hancur dan berdarah. Matanya menjadi putus asa. Astaga, altar jiwanya belum hancur. Bocah ini seperti kecoa yang tidak bisa kita pukul. Jika altar jiwanya belum meninggalkan tubuhnya, itu berarti tubuh dewanya belum hancur. Seberapa banyak ia memadamkan tubuhnya? Monster, mengerikan. Setelah para jagoan Broken Starfield memulai operasi mereka berteriak ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menghancurkan tubuh Dewa Xian setelah serangan gelombang kedua. Mereka semua tercengang. Seorang prajurit dengan alam dewa asli langit kedua memiliki tubuh dewa yang ulet yang berada di luar imajinasi mereka. Wulan membantu Xian menahan tim Tu Fei. Melihat Xian diserang terus-menerus, wajahnya menjadi dingin. Dia berteriak, tidak tahu malu. Mereka yang menyerang Xian tidak hanya memiliki alam dewa raja dan alam dewa asli. Beberapa dari mereka berada di alam dewa ethereal. Karena jarak yang jauh, mereka tidak dapat melepaskan energi sebanyak yang mereka inginkan. Namun, kekuatan mereka masih menakutkan. Banyak jagoan menyerang hanya satu prajurit. Mereka tidak tahu malu. Wulan marah. Lebih banyak bayangan muncul di dunianya yang penuh bayangan, yang mencerminkan para prajurit yang menyerang Xian. Wulan menggertakkan giginya dan mendengus. Jari-jarinya yang halus terus menusuk bayangan jagoan di dunianya yang penuh bayangan. Engah, engah. Engah, para prajurit dari Broken Starfield yang datang meledak di tengah jalan. Darah memercik saat lubang berdarah muncul di dada mereka. Para prajurit alam tinggi menahan kekuatan Upanishad mereka untuk sementara waktu. Mereka tidak dapat mengerahkan energi mereka. Semua memandang Wulan dengan amarah dan kebencian. Wulan bersembunyi di dunia bayangan. Wajahnya berubah sepucat selembar kertas. Dia telah menghabiskan banyak energi. Dia menatap Xian di kejauhan, berbicara dengan lemah. Cepat. Putus asa, Xian terbangun oleh panggilannya. Darah iblis abadi mendidih di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tulang-tulangnya terdengar renyah. Aliran energi baru yang baru dihasilkan melesat keluar dengan deras. Mata Xian menjadi merah tua. Dia menggunakan banyak energi untuk mengembun dan menghubungkan pintu ruang angkasa. Lapisan pintu cahaya muncul di depannya, dia menggertakkan giginya dan menoleh untuk memeriksa terakhir kalinya sebelum melompat langsung ke pintu kehidupan. Xian melesat lalu menghilang. Pintu cahaya tertutup. Energi ruang yang luar biasa dan tak terduga memudar. Suasana yang biasa kembali normal. Celah ruang kabur dan menghilang saat aura dan tubuh dewanya menghilang sepenuhnya. Petui, Wulan memuntahkan seteguk darah. Cahaya meredup di matanya saat dunia bayangannya runtuh. Tu Fei dan para prajurit yang terkekang oleh dunia bayangan segera menyingkirkan pengekangannya. Semua memutar mata dan menatap Wulan seolah-olah dia baru saja membunuh orang tua mereka. Wulan menggigit bibir bawahnya. Dia tersenyum lelah, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya berbicara dengan sengaja, kamu bisa mencoba membunuhku. Tetapi kamu harus mengingat ini. Jika aku terbunuh, Blood Devil pasti akan membuat wilayah Far West berlumuran darah. Setelah itu, orang-orang menjadi takut. Orang-orang yang ingin menyerangnya menjadi ragu-ragu. Pada saat ini, dua cahaya aneh menyala. Dua prajurit berotot Black Scarlet muncul. Dengan wajah dingin dan kasar, mereka menjaga sisi Wulan. Apakah dia pergi? Salah satu pria bersisik hitam itu mendesis. Wulan mengangguk pelan. Dia terluka. Aku tidak yakin apakah dia selamat. Tidak apa-apa, pria itu tersenyum enggan. Dia dari klan iblis abadi seperti tuan kita. Selama tubuh dewanya tidak hancur, dia selalu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yang lain menyapu kerumunan. Dia mendengus dan berkata, kita harus pergi sekarang.
Aku juga ingin melihat apakah orang-orang dari barat jauh itu berani membunuh kita. Kedua ahli bersisik hitam itu menutupi Wulan, terbang menjauh. Wajah mereka sedingin es. Banyak prajurit di sepanjang jalan mereka bergerak gelisah karena mereka semua marah. Namun, ketika tim Wulan melewati mereka, mereka tidak berani melakukan apapun dengan gegabah. Bahkan Niger dan Da Feng tetap diam saat ini. Mereka hanya menatap dingin tim Wulan yang terbang menjauh. Mereka tidak takut pada 3 orang di tim Wulan, mereka takut pada setan darah. Mereka tidak ingin menimbulkan dendam terhadap setan darah, yang akan menenggelamkan wilayah barat jauh dalam darah. Setelah Wulan dan yang lainnya pergi, mereka segera menggunakan kekuatan khusus mereka. Mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan menghilang. Meskipun banyak ahli dari wilayah barat jauh mengawasi mereka, tidak ada yang berani menyerang mereka saat ini. Operasi mereka ini hanya menargetkan Xian. Mereka tidak datang ke sini untuk menyinggung Blood Devil. Jika mereka tidak dapat merebut altar jiwa Xian, membunuh Wulan tidak akan menghasilkan apa-apa selain membuat Blood Devil marah. Jadi dalam situasi ini, tetap diam adalah langkah yang baik. Niger dan Da Feng diam-diam bergerak ke area tempat Xian menghilang, melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, mereka mendesah dengan enggan, menggelengkan kepala. Prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad adalah yang paling sulit dibunuh. Niger memaksakan senyum, berbicara kepada Gaite. Aku tidak punya solusi sekarang. Bukannya aku tidak ingin membalas dendam untuk Feng Rou. Kita tidak tahu kemana bocah itu pergi. Akan sulit untuk memburunya. Tuan, tolong bantu aku menyelidiki kemana dia pergi, jawab Gaite dengan hormat. Niger mengangguk. Jangan khawatir, Feng Rou juga bawahanku. Aku akan mencari keadilan untuknya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan bocah itu. Menurutmu, dia tidak sendirian di sini. Dia pergi dengan seorang wanita tua dan seorang pria berotot. Di mana mereka? Da Feng dari Blood Halberd datang untuk bertanya kepada Tu Fei. Tu Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak melihat 2 lainnya. Tiba-tiba, seorang pria tua melangkah keluar dari kerumunan, berjalan ke Niger dan Da Feng. Dia adalah salah satu dari keduanya yang membantu Aifu mengawasi perbendaharaannya. Dia dikirim ke Broken Starfield untuk mencari informasi tentang Thousand Fault Lotus dari Xian. Akan tetapi, saat dia mendapat instruksi lain dari gurunya, dia mengubah pendekatannya. Mereka seharusnya berada di Old Orchid Star, lelaki tua itu mengerutkan kening. Mata langit kita melihat mereka menghilang menggunakan formasi penghubung langit ibu dan anak. Mereka seharusnya muncul kembali di Old Orchid Star tempat para raksasa tinggal. Old Orchid Star, mata Da Feng menjadi lebih dingin. Karena para raksasa telah menjalin hubungan dengan mereka, mereka sendiri yang mencari kematian. Suku raksasa tidak ingin hidup lagi, kata Niger. Pergilah ke Old Orchid Star. Pergilah ke Old Orchid Star. Banyak prajurit dari wilayah Far West menjadi bersemangat karena mereka memiliki dendam yang sama, berteriak dengan riuh. Old Orchid Star, Fei Lan, Leona, dan Katuo sedang menatap formasi ibu di kota kuno yang misterius itu, wajah mereka tegas. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang terjadi pada formasi ibu. Tidak ada tanda-tanda diaktifkan. Sudah lama dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apakah ada sesuatu yang tidak terduga terjadi? Gerutu Katuo, kita seharusnya tidak pergi. Jika kita tetap tinggal, setidaknya kita bisa bertarung dengannya. Yang lainnya sangat kuat. Mereka adalah gabungan dari kekuatan yang berbeda. Kecuali kita memiliki seseorang di alam dewa yang baru mulai, kita tidak dapat melakukan apapun. Leona sekarang telah mencapai alam dewa ethereal. Dia menatap Katuo, berbicara dengan tenang, seniormu tidak akan terbunuh semudah itu. Dia telah mengembangkan kekuatan ruang dan dia pandai menggunakan ruang untuk melarikan diri. Kurasa dia tidak punya waktu luang untuk mengirim pesan kepada kita. Nasin dan Zenggu dari suku raksasa juga ada di sana. Mereka tampak cemas. Maafkan aku, mereka tahu bahwa kita telah membunuh Tu Feng. Fei Lan menghela napas, berbicara kepada Nasin. Blood Halberd tidak akan melepaskannya begitu saja. Jika mereka tidak dapat menemukan Xian, mereka pasti akan pergi ke Old Orchid Star untuk membalas dendam. Old Orchid Star akan mendapat banyak masalah.
Nasin dan Zenggu saling berpandangan. Mereka menjadi tertekan, mendesah. Apa yang harus kita lakukan? Fei Lan mengusap dahinya. Kita tidak bisa menunggu di Old Orchid Star untuk waktu yang lama. Apakah kita punya tempat lain untuk tinggal? Bitian dan orang-orang dari Raging Flame Star Area menjadi gelisah, menatap Fei Lan dan berharap ada petunjuk. Fei Lan tidak punya solusi yang bagus. Kita tidak mengenal Agate Star Area. Kita harus melihat apakah Nasin punya solusi. Jika mereka ingin menyerang Old Orchid Star, kita hanya punya satu pilihan, yaitu meninggalkan tempat ini. Kita tidak punya kompetensi untuk melawan mereka. Blood Halberd akan dengan mudah menghancurkan semua makhluk di Old Orchid Star. Kita para raksasa tidak punya cara untuk melawan. Nasin memasang wajah masam. Kita tidak bisa tinggal di Old Orchid Star lebih lama lagi. Kita harus segera pergi. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita harus meninggalkan rumah kita. Kupikir aku bisa memperkuat sukuku setelah aku mendapatkan warisan dari tanah leluhur lama kita. Tapi sekarang, ini terjadi. Fei Lan dan Leona merasa malu. Karena mereka tidak tahu harus berkata apa, mereka hanya bisa diam saja. Jika Xian tidak membunuh Tu Feng, mereka tidak akan membawa bencana seperti itu ke suku raksasa. Dan para raksasa tidak perlu meninggalkan bintang anggrek tua. Karena keberadaan mereka, para raksasa harus menanggung malapetaka ini. Kalian tidak perlu merasa bersalah, Nasin tampaknya mengerti. Tanpa Xian, kita tidak akan bisa keluar dari perangkap saudara-saudara Mi ketika kita berada di kota bintang rusak. Mungkin, kita tidak akan bisa meninggalkan kota bintang rusak hidup-hidup. Zenggu mengangguk. Itulah kalpa suku raksasa kita. Suku kita harus berkembang, jadi menurutku itu tidak bisa dihindari. Jika kita mendapatkan sesuatu, kita akan selalu kehilangan sesuatu. Kita mendapatkan banyak hal baik baru-baru ini. Tentu saja, kita harus menanggung siksaan takdir. Kita bisa meninggalkan bintang anggrek tua. Selama kita para raksasa punya cukup waktu untuk pulih, kita pasti akan tumbuh lebih kuat. Sekarang kita harus mempertimbangkan ke daerah mana kita akan pindah. Nasin merenung, berbicara kepada Fei Lan, kalian harus bergegas bersiap. Dan benar, kita harus menjaga formasi ibu untuk terhubung dengan Xian. Begitu dia punya waktu, dia akan membuka formasi ibu. Mungkin kita bisa mundur melalui formasi ibu. Fei Lan dan yang lainnya mengangguk. Nasin dan Zenggu tidak berlama-lama. Mereka kembali ke gunung besar suku raksasa untuk mempersiapkan migrasi besar mereka. Fei Lan, Long Zhu, dan Yun Hao dari Grace Mainland telah memerintahkan rekan-rekan mereka untuk mempersiapkan segalanya dan menunggu Xian. Jika Xian tidak mengaktifkan formasi ibu, mereka hanya bisa meninggalkan Old Orchid Star. Darah mengalir di sekujur tubuh Xian sementara dia diam-diam melayang di dalam gelembung biru. Ini adalah dunia warna yang menakjubkan. Namun, tidak ada sedikit pun energi bumi dan surga selain gelembung biru. Gelembung-gelembung itu memancarkan cahaya biru yang sangat besar seperti semacam penghalang. Pita-pita bergerak di sekitar tempat itu seperti sungai yang melintasi kehampaan. Gelembung-gelembung biru memenuhi setiap sudut seolah-olah mereka adalah bagian dari lautan yang luas. Gelembung-gelembung itu memiliki banyak ukuran. Yang besar sebesar pegunungan sementara yang kecil sebesar kepalan tangan. Xian tinggal di dalam gelembung yang cukup besar untuk menutupinya sepenuhnya. Gelembung-gelembung biru melayang, perlahan bergerak ke suatu arah. Di dalam gelembung itu, Xian secara bertahap menyembuhkan tubuh dewanya yang terluka parah. Di bawah pengaruh magis darah iblis abadi, tulang-tulang dan pembuluh-pembuluh darahnya yang patah tumbuh dan terhubung satu sama lain. Mereka telah pulih dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Tempat ini tidak memiliki konsep waktu. Xian tidak tahu berapa lama dia telah menghabiskan waktu di sini sebelum dia bangun. Wajahnya langsung berubah. Dia berbalik, berdiri di dalam gelembung. Wajahnya menjadi sangat serius. Ini bukanlah tempat yang seharusnya dia datangi. Tidak ada sinar energi bumi dan langit. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Tidak perlu dikatakan lagi, ini adalah sebidang tanah. Ini adalah celah angkasa. Xian ketakutan. Saat dia mengolah kekuatan angkasa Upanishad, dia mengerti betul apa arti celah angkasa itu. Itu adalah area yang benar-benar sunyi dan mematikan. Tidak ada energi atau jejak operasi manusia, makhluk lain, atau flora.
Tempat ini hanya memiliki kehancuran yang tak berujung. Ketika Xian melarikan diri dari Broken Star Field, dia ingat dengan jelas bahwa dia telah membangun pintu angkasa yang secara wajar akan mengarah ke Agathe Star Area karena dia memikirkannya saat itu. Itu seharusnya bukan celah angkasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xian duduk bersila. Dia mengesampingkan anomali tempat ini sejenak untuk memeriksa perubahan tubuh dewanya. Matanya berbinar, tubuh dewa yang terluka telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, pohon kuno esens Qi di tubuhnya terisi penuh. Kekuatannya telah mencapai ketinggian baru. Dia segera mengerti bahwa titik akupunturnya telah menyerap dan memurnikan energi, menyediakannya untuk seluruh tubuhnya dan menyembuhkannya. Selain itu, dia menerima lebih banyak manfaat dari itu. Pada saat ini, dia berada di langit kedua alam dewa asli dengan energi dan kekuatan magis Upanishad yang melimpah. Dia seharusnya bahagia, namun, wajahnya putus asa dan enggan. Itu karena dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari celah ruang ini. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke area bintang Agathe. Kesadaran jiwanya dibatasi di area ini. Dia tidak memiliki kepekaan magis lain selain matanya untuk mengamati sekelilingnya. Bingung sejenak, dia diam-diam mengalirkan energinya, mencoba memecahkan gelembung biru itu. Ledakan, gelembung biru yang menutupi tubuhnya meledak. Aliran energi ruang angkasa yang kacau menggerutu seperti tsunami yang menghantam tubuhnya secara langsung. Sebuah lingkaran cahaya merah darah muncul, menahan energi ruang angkasa yang kacau. Xian harus menghabiskan banyak energinya untuk mempertahankan lingkaran cahaya itu. Wajahnya berubah. Xian menatap gelembung biru itu. Pikirannya berkelebat dan tubuhnya melesat seperti pedang ruang angkasa ke dalam gelembung itu. Gelembung biru itu dapat menahan aliran ruang angkasa yang bergejolak. Xian aman berlindung di dalam gelembung itu. Puluhan ribu gelembung biru mengambang, bergerak perlahan ke arah yang sama. Tidak ada bintang di sekitarnya, tetapi pita-pita itu bergerak cepat. Jika dia tidak memiliki tubuh yang ulet, dia akan mudah hancur. Xian tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, dia dapat memastikan satu hal. Alasan dia muncul di sana bukanlah karena dia salah membidik. Seseorang telah memengaruhi pintu ruang angkasanya, menyimpangkannya. Kalau tidak, dia seharusnya berada di suatu area di Agathe Star Area saat ini. Meskipun Xian telah mengembangkan kekuatan luar angkasa Upanishad, dia belum mencapai level yang memungkinkannya bergerak melalui celah-celah ruang sesuka hatinya. Dia tidak dapat menemukan pintu yang terbuka ke Agathe Star Area. Untuk saat ini, dia pusing. Dia tahu operasinya di Broken Star Field akan membawa bencana bagi suku raksasa dan teman-temannya di Old Orchid Star. Dia telah berencana untuk mampir ke bintang kehidupan dan mengaktifkan formasi anak dari formasi penghubung langit ibu dan anak. Dengan begitu, kita dapat mengevakuasi orang-orangnya di Old Orchid Star. Xian tahu bahwa dia sedang terburu-buru. Jika teman-temannya di Old Orchid Star tidak dapat pergi lebih awal, penduduk asli Old Orchid Star akan menerima malapetaka. Xian gelisah. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan bergerak menuju area yang tidak diketahui. Xian tidak tahu kapan mereka akan mencapai tujuan mereka dan kapan dia dapat menemukan jalan untuk kembali. Dia harus segera menemukan solusi. Dengan wajah muram, dia memutuskan untuk menggunakan energinya untuk melawan arus ruang yang kacau. Dia mulai melompati gelembung-gelembung, menuju ke tempat gelembung-gelembung itu mengarah. Saat Xian memahami solusinya, dia segera menerapkannya. Dia mendesak energi di sekitar tubuhnya, membuat tubuh dewanya berkelap-kelip dengan cahaya bintang. Dia memecahkan gelembungnya dan melompat ke gelembung terdekat. Begitu tubuh dewanya meninggalkan gelembung, pita-pita itu segera melintasinya. Serangan sekuat miliaran ton air yang mengalir di langit memberinya tekanan besar. Setiap ototnya menegang. Dia juga bisa merasakan sakit di otaknya. Dia bisa memasuki gelembung, tetapi dia harus menghabiskan energinya. Ada puluhan ribu gelembung di depannya. Dengan energinya, jika dia terus bergerak maju, dia hanya bisa melewati sekitar 100 gelembung sebelum menghabiskan semua energinya. Dia hanya bisa menggunakan kristal ilahi untuk memulihkan. Xian mengernyitkan alisnya erat-erat, ragu-ragu. Tempat ini tampak aneh dan tidak terduga. Dia belum pernah melihat ini pertama kali. Dia tidak tahu apapun tentang tempat ini. Jika dia menghabiskan semua energinya,
jika dia menghadapi bahaya, apa yang akan dia lakukan. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar dan terus mengambang dalam gelembung seperti ini, bagaimana teman-temannya di Old Orchid Star bisa menghindari malapetaka ini? Mengambil napas dalam-dalam, Xian terus menggunakan energi yang menutupi tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, berlari ke depan. Lebih dari 10 gelembung biru melewatinya saat dia bergerak seperti pesawat ulang-alik. Ketika dia berhenti di dalam gelembung untuk mengisi ulang energinya, dia melihat sekeliling untuk memeriksa sekelilingnya. Ada begitu banyak gelembung biru di depan, belakang, atas, dan bawahnya. Semuanya menuju ke arah yang sama, yang tidak dia ketahui kemana arahnya. Dia juga tidak tahu apa yang akan menunggu di ujung sana. Wajahnya menjadi gelap, tetapi matanya masih cerah, menatap sesuatu di depannya. Di depannya ada gelembung sebesar bola karet tempat sekelompok kabut tinggal, yang memiliki fluktuasi energi jiwa. Xian bingung. Ragu-ragu sejenak, dia bergerak cepat ke depan. Tubuh dewanya dengan kuat menahan pita-pita ruang angkasa, memasuki gelembung sekitar 100 meter jauhnya dari gelembung dengan energi jiwa. Di dalam gelembung seukuran saku itu, kabut abu-abu perlahan mengembun menjadi wajah kuno abu-abu. Itu tampak agak kabur. Menghadapi Xian, dia tampak mengerutkan alisnya, melepaskan energi jiwanya yang gemetar. Dia sama sekali tidak tampak senang. Jangan berjuang. Tempat ini tidak memiliki energi bumi dan surga. Kamu tidak dapat memperoleh kembali apa yang telah kamu konsumsi. Lebih baik menyimpan energi untuk saat-saat kritis. Xian bingung, bertanya, "Siapa kamu?" Dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa dia muncul di sini entah bagaimana berhubungan dengan orang ini. Memang, jiwa yang kabur itu mendengus, berbicara dengan dingin. "Aku harus menghabiskan banyak energi untuk membawamu ke sini. Bersikaplah baik, jangan gunakan energi, hemat sebanyak yang kau bisa. Siapa bajingan yang memintamu membawaku ke sini?" Wajah Xian menjadi dingin. "Aku telah menavigasi dan membangun pintu ruang angkasa tanpa kesalahan. Kau mengganggu dan membawaku ke celah ruang angkasa yang tidak diketahui ini yang tidak ku ketahui bagaimana cara keluarnya. Apa yang kau inginkan?" "Nak, jangan tidak tahu terima kasih," geram jiwa itu. "Orang biasa tidak akan pernah bisa masuk ke tempat ini. Jika aku tidak menghabiskan banyak energi untuk menyeretmu ke sini, bagaimana kau bisa ada di sini? Jangan mengoceh. Tunggu saja di sana. Aku punya rencana untukmu. Aku harus kembali. Kenapa kau membawaku ke sini? Tolong kirim aku kembali." Raung Xian. "Jangan pernah berpikir tentang itu." Jiwa itu mencibir dingin. "Aku sudah menggunakan banyak energi untuk membawamu ke sini. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi dengan mudah? Aku katakan padamu, jika kau tidak membantuku, kau tidak boleh bermimpi untuk keluar dari tempat ini. Aku tahu kau mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad, tetapi tanpa arahanku, kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu untuk keluar dari tempat ini." Wajah Xian menjadi gelap. Dia tetap diam, matanya menjadi merah tua. Swiss. Sekelompok cahaya bintang melesat keluar dari jarinya, merobek gelembung dan membidik jiwanya. Sizzle, sizzle. Sekelompok cahaya bintang yang ditembakkan Xian menghilang dengan cepat. Itu tidak dapat mengumpulkan lebih banyak energi. Ketika hendak memasuki gelembung, energi dalam cahaya itu bahkan tidak lebih dari 1/10 energi yang dibutuhkan. Wajah tua yang samar itu mendengus dengan jijik. Seberkas energi jiwa muncul. Aliran-aliran angkasa berkumpul, menyerang cahaya bintang Xian. Puff! Serangan Xian hancur seketika, tidak dapat menjadi ancaman bagi yang lain. "Nak, jangan buang-buang energimu. Aku mengerti bahwa tempat ini jauh lebih baik daripada dirimu. Karena kamu hanya memiliki langit kedua dari alam dewa asli, aku tidak akan membawamu ke sini jika kamu bisa menyerangku." Orang tua itu menyeringai jahat. "Lebih baik bersikap baik. Jika kamu membantuku dengan ini, aku akan membawamu kembali. Aku bahkan akan memberimu hadiah besar juga. Jika kamu mengingat pikiran bodoh itu, kamu akan tinggal di sini selama sisa hidupmu bersamaku. Aku sudah sangat kesepian selama beberapa ribu tahun. Baguslah aku punya seseorang untuk diajak bicara." Petik 2. "Siapa kamu? Apa yang kamu butuhkan dariku untuk membantumu?" Xian mengerutkan kening, menenangkan pikirannya. "Kamu ingin aku bekerja untukmu, kan?
Setidaknya kamu harus memberitahuku ruang lingkup pekerjaanku. Muahahaha. Ketika kita sampai di sana, aku akan memberitahumu. Untuk saat ini, kamu hanya perlu puas dengan nasibmu. Jiwa yang tak berwujud itu tertawa aneh. Jangan khawatir. Jika kau berusaha sebaik mungkin untuk membantuku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau beruntung bisa berada di sini. Kau tidak tahu berapa banyak prajurit yang telah mencoba menjelajahi tempat ini, tetapi mereka tidak pernah menemukan pintunya. Nak, kau beruntung.